Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ada sahabat sowan kepada Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak menerima kebaikan dari saya?" "Ummuka," ibumu. Lain hari orang tersebut sowan lagi, tanya, "Rasul, siapakah manusia yang paling berhak, paling patut menerima kebaikan dari saya?" Rasul jawab, "Ummuka," ibumu. Lain hari lagi sowan lagi, tidak puas, tanya lagi sampai 4 kali. Dan ketika tanya lagi, sama pertanyaan, siapa Rasul manusia yang berhak, paling patut, paling layak menerima kebaikan dari saya? Jawab Rasul, "Ummuka," ibumu. Sowan yang keempat, tanya lagi, jawab, "Siapa Rasul orang yang paling menerima, paling berhak menerima kebaikan dari saya?" "Summa abuka," kemudian bapakmu. Summa abuka, kemudian bapakmu. Jawab kepada ibunya 3 kali, "Ummuka, ummuka, ummuka." Kepada bapak, summa. Ada kata-kata summa, kemudian abuka, kepada bapakmu. Mengapa kepada ibu sampai 3 kali? Setempat pertapaan manusia di dunia yang sejati adalah gua gerbang ibu kita. Di dalam kandungan sudah payah, di waktu akan melahirkan pun payah, setelah melahirkan pun payah, merawat, memelihara putranya. Dalam kandungan, waktu melahirkan, dan waktu setelah melahirkan sampai balik. Setiap hari sibuk kena putranya, nyap-nyap pakaian, keselamatan, jaga, dan sebagainya. Begitu susah payahnya waktu akan melahirkan, darah tumpah, air semburat, perasaan gaduh, lesan merintih-rintih. Keluarga dan dirinya mengharap-harap selamat waktu melahirkan. Maka jika waktu melahirkan itu wafat, hukumnya mati syahid. Karena berjuang begitu beratnya. Maka saya cantumkan di dalam 8 kesanggupan setelah Rasulullah.
Maksud saya supaya ada putra putrinya warga Taraqa Siddiqiyah semuanya itu bakti kepada orang tuanya. Bagaimana kalau lain agama? Putranya beragama Islam, bapaknya agama lain, ibunya agama lain, bagaimana? Al-Quran menyatakan wa in jahadak ala antusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Jika kamu dipaksa oleh bapakmu atau ibumu, kamu sebuah musyrik, dosa terbesar kepadaku. Fala tuti'huma, tidak perlu ditaati. Tetapi ada tapinya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kamu wajib bergaul kepada orang tuamu yang lain agama, yang lain kepercayaan di dunia dengan pergaulan yang baik, yang sopan, yang santun, yang ma'rufah. Ma'rufah itu artinya terkenal baik. Jadi meletakkan susunan saja memang harus hati-hati karena bertanggung jawab. Apalagi diikuti umat banyak. Nanti umat banyak akan menuntut kalau keliru, menuntut yang buat ketentuan susunan itu. Jadi saya serba hati-hati, makanya saya buat lambang Taraqa Siddiqiyah itu saja sampai 2 tahun baru mungkin lebih baru selesai. Karena sulitnya itulah tanggung jawab mursyid. Dan mursyid harus memberi contoh, bukan hanya membuat ketentuan susun, memberi contoh. Maka kita mursyid tiap tahun kita mengadakan haul. Haul itu bahasa Arab artinya tahun. Haul peringatan tiap tahun terhadap haulnya ibu bapak. Apalagi ibu bapak kita seagama, bukan lain agama. Dan orang yang mempunyai jasa besar terhadap masyarakat. Masyarakat lokalnya di Losari ini, atau di Jombang berapa ribu tahun, semua mengikuti ajaran Taraqa Siddiqiyah. Siapakah yang mengajarkan? Pertama, yaitu orang yang diberi nama Mukhtar. Abahnya namanya Mukti, ibunya namanya Nasihah. Silsilahnya Abah sampai ke Maroko, Afrika Utara, benua Afrika. Silsilahnya ibu sampai
Uzbekistan atau Samarkand, Asia Tengah. Jadi saya ini cucunya orang Afrika, cucunya orang Asia. Dan ini yang mempunyai jasa besar dari saya. Kemudian banyak orang yang mengikuti tarekat Siddiqiyah, bahkan ribuan, mungkin jutaan seluruh Indonesia. Semua mengikuti ilmu. Dan jasa ini kan melalui juga dua orang tua saya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatun au ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'ulah. Rasul bersabda, ketika manusia itu mata ingqata'a, putus amaluhu, amalnya sudah tidak bisa beramal lagi, putus. Kecuali yang tidak bisa diputus oleh maut ada tiga. Satu, waladun sholihun yad'ulah, mempunyai putra putri yang baik yang mau berdoa, mendoakan kepada orang tuanya. Orang sudah mati itu sudah putus, tidak ada beramal di akhirat, itu tidak ada. Tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada poso, tidak ada sedekah, sudah selesai semuanya. Jadi tidak bisa menambah kebaikan, kecuali kalau kebaikan itu dikirim dari dunia, itu tetap yang mengirim putranya, yad'ulah, putranya yang mau mendoakan kepada orang tuanya, itu terus menjadi rahmat terus tambah, bukan dari dunia, bukan dari akhirat sumbernya, karena sudah selesai. Yang bisa menambah nikmat kepada orang tuanya itu hanya doanya, anaknya yang soleh. Kalau tidak bisa doanya, ya murid-muridnya diajak mendoakan orang tuanya. Seperti hal ini, kita mengajak kepada murid-murid semuanya untuk mendoakan kepada ibu bapak saya. Ini namanya khol. Ini adat yang baik. Bukan minta apa-apa kepada ibu bapak saya, kan sudah di akhirat. Malah ibu bapak itu harus menerima kebaikan dari doanya putranya, terutama putranya yang mau mengajak orang lain mendoakan orang tuanya. Ini yang tidak bisa diputus. Jadi seakan-akan bapak ibu masih beramal, karena bisa menerima nikmat terus menerus dari dunia. Jadi kebaikan kita, kebaikan sampean ini yang saya ajak
mendoakan ibu bapak ini melintasi alam dunia, melintasi alam barzah sampai kepada bapak ibu. Itu perlunya kita mengadakan haul. Dan nomor 2, sedekahun jariyah. Ini tidak bisa putus, tidak bisa diputus oleh mati. Bagaimanapun landepnya, tajamnya masalah maut, tidak bisa mutus sedekah jariyah.